Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Nuwun sewu nggih Bapak Ibu. Kami sadar betul bahwasanya Bapak Ibu ingin segera memahami tentang strategi berdiferensiasi secara teknis. Bagaimana caranya? Contohnya seperti apa? Tentu Bapak Ibu ingin segera memahaminya. Namun menurut kami ini juga berdasarkan urutan bab yang ada di bukunya Tomlinson nggih Bapak Ibu. Ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar bagaimana cara kita merancang pembelajaran yang berbeda di kelas kita. Tentu, manfaat diferensiasi pembelajaran ini akan kabur jika pada prakteknya nanti kita hanya sekedar membedakan pendekatan. Tetapi sikap kita sebagai guru masih sama, tidak berubah. Seolah-olah kita itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi pada dasarnya, pada esensinya kita belum melaksanakannya. Insya Allah Bapak Ibu, nanti kita juga akan sampai ke materi pembelajaran berdiferensiasi sampai pada ranah teknisnya. Sampai contoh-contohnya nanti insya Allah juga akan sampai. Tapi izinkan kami pada video ini untuk menyampaikan dulu prinsip-prinsip dasarnya. Agar dalam implementasinya nanti bukan hanya sekedar merubah nama pendekatan, bukan hanya sekedar melayani keberagaman siswa yang ada di kelas, tetapi sebisa mungkin kita nanti bisa meraih tujuan esensinya, yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran, untuk membuat siswa merasa dihargai, sehingga nanti kita bisa membuat siswa itu suka dengan belajar, cinta dengan belajar. Dan yang paling penting nanti adalah bagaimana siswa nanti bisa merubah konsep dirinya. Bagaimana cara siswa itu memandang dirinya secara positif, karena telah mengalami pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan profilnya. Untuk itu Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebelum kita merancang pembelajaran berdiferensiasi, caranya terus yang kita bedakan apa saja, ada 5 hal yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ini bukan karangan kami ya, tapi berdasarkan bukunya Tomlinson yang biasanya menjadi rujukan pendekatan berdiferensiasi ini. Nah, 5 hal itu apa saja? Yang pertama adalah kita nanti harus berfokus pada materi esensial. Ini persis sekali dengan kebijakan pada kurikulum Merdeka, yaitu kita nanti guru dituntut ketika mengajar itu berfokus pada materi esensial. Sudah bukan zamannya lagi kita nanti mengejar materi Bapak Ibu, bukan seberapa banyak materi yang kita sampaikan kepada siswa, tetapi kita nanti melakukan pembelajaran yang mendalam supaya nanti siswa-siswi benar-benar terlibat, benar-benar mengalami, benar-benar punya pengalaman dalam proses pembelajaran. Jadi pada pendekatan berdiferensiasi ini, prinsip yang pertama juga seperti itu Bapak Ibu. Kita nanti harus mencari konsep kunci yang paling esensial pada setiap bab, bahkan pada setiap topik pelajaran yang akan kita ajarkan. Pada faktanya Bapak Ibu, hanya ada sedikit siswa yang dapat mengumpulkan dan mengingat banyak informasi mengenai berbagai topik. Apalagi sampai siswa nanti mengorganisir dan menggunakan semua data tersebut. Kalau hanya sekedar data, kalau hanya sekedar fakta, zaman sekarang YouTube dan Google itu tentu lebih lihai daripada anak-anak kita. Yang penting kan nanti ketika proses pembelajaran siswa nanti terlibat, siswa nanti bisa belajar cara menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah, siswa bagaimana berlatih bernalar kritis dalam proses pembelajaran, itu yang paling utama. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama kita harus mencari materi esensial. Apalagi nanti siswa-siswi kan kita bedakan menjadi beberapa kelompok. Jadi kalau seandainya yang kita ajarkan itu terlalu luas, tentu nanti akan memakan waktu yang terlalu panjang sehingga tidak akan efektif. Kemudian prinsip yang kedua adalah kita nanti harus memaksimalkan asesmen formatif.
Nomor 2 ini juga persis sekali dengan kebijakan kurikulum merdeka, di mana kita tahu bahwa asesmen itu kan ada dua, ada formatif, ada sumatif. Kalau asesmen formatif itu kan yang kita laksanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, baik untuk kita maupun untuk siswa-siswi kita. Tapi kalau asesmen sumatif itu fungsinya untuk mengukur ketercapaian dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum merdeka kebijakannya juga nanti kita harus lebih memperbanyak porsi untuk asesmen formatif, persis sekali dengan prinsip yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada langkah-langkah ini mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita nanti harus menghargai proses. Yang kita nilai itu bukan hanya hasil akhir siswa ya Bapak Ibu, tetapi adalah proses. Selama proses pembelajaran, siswa tentu kan mengalami progres, mengalami kemajuan dalam prosesnya tersebut. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita untuk menilai siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua, ini masih ada hubungannya dengan menghargai proses ya Bapak Ibu, yaitu kita menghargai setiap kemajuan siswa. Siswa itu kan belajarnya berbeda-beda. Nah, setiap siswa tersebut tentu mengalami progres kompetensi yang berbeda-beda. Tentu kita harus menghargai setiap kemajuan yang diraih oleh siswa-siswi kita di kelas. Kemudian yang ketiga, kita nanti juga melakukan penilaian yang otentik ya Bapak Ibu, yaitu penilaian yang bukan hanya diambil dari satu jenis tes saja, tetapi beberapa jenis, mungkin dari pengetahuannya, mungkin juga dari sikapnya, dan juga dari keterampilannya. Dan yang terakhir, tentu saja kita nanti harus memaksimalkan proses refleksi dan tindak lanjut. Salah satu hal yang paling digalakkan pada era sekarang itu bagaimana kita sebagai guru dan juga siswa itu bagaimana mereka nanti bisa merefleksi dirinya, tahu kelemahannya, tahu kelebihannya, sehingga setelah tahu kelemahannya, siswa-siswi nanti bisa memperbaiki apa yang kurang dari dirinya. Yang menjadi kelebihan dari siswa tersebut selalu dikembangkan, kemudian yang masih kurang nanti diperbaiki secara berkelanjutan. Kemudian prinsip yang ketiga pada pembelajaran berdiferensiasi, nanti pembelajaran yang kita lakukan harus melatih nalar kritis dan kreativitas siswa. Artinya pembelajaran yang kita lakukan harus yang high order thinking skill atau biasa disingkat dengan HOT. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita bedakan pembelajaran di antara para siswa. Nah, sebisa mungkin semua diferensiasi, semua perbedaan yang kita lakukan untuk siswa itu semuanya harus mendorong pemikiran kritis dan kreatif siswa. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa itu harus lebih dari sekedar menghafal informasi, tetapi juga memerlukan pemahaman dan penerapan ide-ide yang dipelajari. Selain itu, semua siswa juga harus diajak untuk memecahkan masalah yang tidak hanya langsung bisa terjawab, tetapi dengan pertanyaan yang terbuka. Konsep ini berlaku untuk semua kelompok siswa. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, HOTS itu artinya bukan soal yang sulit ya Bapak Ibu, tetapi soal yang mampu melatih nalar kritis dan kreativitas siswa. Demikian juga soal yang mudah dikerjakan bisa jadi itu merupakan soal HOTS. Yang penting soal itu bukan soal yang mudah untuk dijawab atau susah, tetapi adalah soal yang mampu melatih nalar kritis siswa-siswi kita. Nah, supaya prinsip yang ketiga ini nanti bisa berjalan dengan maksimal, ada beberapa caranya Bapak Ibu. Yang pertama nanti fasilitasi diskusi, yaitu kita nanti membagi siswa menjadi beberapa kelompok supaya nanti mereka bisa saling untuk kolaborasi, saling bekerja sama, saling membantu, saling menguatkan satu sama lain. Nah, kalau kita sudah melakukan pembelajaran kelompok untuk saling kolaborasi, tentu saja nanti siswa-siswi bisa saling tukar pendapat. Kita sebagai guru harus mendorong siswa-siswi kita untuk berani berargumen, untuk bertukar pendapat dan menganalisis berbagai sudut pandang.
Kemudian langkah berikutnya supaya nanti siswa bisa terlatih kemampuan analisisnya, maka tentu saja kita yang pertama nanti juga menyiapkan materi yang membutuhkan analisis secara mendalam. Soal yang kita berikan, tugas yang kita berikan bukan hanya sekedar pada ranah hafalan, bukan pada ranah pengetahuan, tapi sebisa mungkin yang kita berikan itu adalah materi yang membutuhkan analisis. Dan dorong siswa untuk selalu berani mencoba, tidak takut gagal karena di dalam sebuah proses kegagalan adalah suatu kewajaran. Dan supaya nanti anak terbiasa untuk berani mencoba, tentu kita sebagai guru harus pintar-pintar untuk memantik, untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa dengan pertanyaan yang terbuka yang bukan hanya sekedar bisa dijawab dengan benar atau salah saja. Kemudian langkah berikutnya ketika kita nanti memberikan tugas, memberikan soal kepada siswa, jangan sampai soal yang kita berikan itu hanya sekedar hafalan ya Bapak Ibu, tetapi sebisa mungkin soal tersebut itu mampu melatih nalar kritis siswa-siswi kita. Nah, untuk membuat soal yang hot, tentu kita harus kembali mempelajari tentang taksonomi Bloom, yaitu tentang kata kerja operasional yang menyatakan level pengetahuan. Nah, Bapak Ibu tentu juga sudah memahaminya nggih. Nanti ketika Bapak Ibu lupa bisa melihat kembali tentang taksonomi Bloom ini. Dan yang terakhir sama seperti yang tadi Bapak Ibu, jangan lupakan untuk melakukan refleksi dan tindak lanjut. Ini persis sama seperti langkah tadi nggak Bapak Ibu, yaitu bagaimana siswa-siswi kita itu kita latih untuk berani menilai dirinya sendiri, untuk mencari tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita sebagai guru tentu harus pintar untuk memberikan feedback atau memberikan umpan balik positif yang konstruktif kepada siswa-siswi kita di kelas. Kemudian prinsip yang keempat, harus ada keseimbangan. Keseimbangan dalam hal apa? Yaitu keseimbangan antara tugas yang bisa dipilih siswa dengan tugas yang dipilihkan oleh guru. Nah, nanti di dalam kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tugas yang diberikan kepada siswa itu kan ada kalanya kita yang memilihkan. Ada kalanya siswa yang memilih sendiri sesuai dengan minatnya. Nah, supaya nanti bisa berjalan dengan maksimal, maka kita harus bisa menyeimbangkan antara keduanya. Jangan sampai anak itu merasa selalu dibedakan dengan teman-temannya. Ada yang diberikan tugas oleh guru, terus sementara yang lainnya bebas memilih tugasnya sesuai dengan minatnya. Maka tentu saja itu akan berdampak buruk terhadap siswa tersebut. Makanya supaya nanti timbul prinsip keadilan, maka kita harus pintar-pintar untuk menyeimbangkan. Nah, kadangkala siswa itu kita berikan tugas sesuai dengan pilihan kita. Nah, kadangkala siswa itu juga boleh memilih tugas sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini juga sangat penting sekali agar pembelajaran berdiferensiasi nanti bisa berjalan maksimal. Maka pembelajaran yang kita laksanakan, materi ajar yang kita berikan kepada siswa harus menarik dan relevan untuk semua siswa. Caranya yang pertama adalah kita harus melibatkan emosi positif, yaitu dengan cara kita menjalin hubungan yang baik dengan siswa dan juga melibatkan siswa di dalam pengambilan keputusan kelas. Kalau kita sudah mampu menjalin hubungan yang baik dengan siswa, apalagi kita melibatkan siswa kita dalam mengambil keputusan, tentu siswa nanti akan merasa memiliki kelas tersebut. Kalau siswa sudah merasa memiliki, tentu mereka akan lebih positif dalam mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, supaya nanti timbul minat siswa, nanti kita juga memberikan pembelajaran yang menantang sesuai dengan kemampuannya. Baik itu pada ranah konten, ranah proses maupun ranah produknya. Ketiga diferensiasi ini juga harus sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan sampai konten yang kita berikan kepada siswa itu terlalu mudah atau terlalu susah. Harus sesuai dengan kemampuan siswa-siswa kita di kelas. Kenapa seperti itu? Supaya nanti siswa-siswi kita itu memiliki pengalaman sukses di dalam proses pembelajaran ini.
Mungkin di antara siswa-siswa kita itu sudah kehilangan kepercayaan diri Bapak Ibu kalau kita memberikan pembelajaran yang terlalu sulit. Tetapi kalau nanti kita bisa mengenali profil siswa kita masing-masing, terus kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, tentu anak tersebut akan mulai timbul percaya diri, mulai tumbuh rasa percaya diri, mulai terbentuk konsep diri yang positif bahwa siswa tersebut sebenarnya adalah bisa. Kemudian yang terakhir supaya nanti tumbuh minat di antara siswa-siswi kita, maka kita harus memberikan materi yang relevan. Artinya apa? Materi yang dipelajari siswa itu kita hubungkan dengan kondisi nyata yang ada di lingkungan sekitar. Sekali lagi bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya siswa mengerjakan soal, tetapi ketika kita menghubungkan materi pembelajaran dengan kasus nyata, kemudian kita gunakan konten tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tentu siswa-siswi tersebut akan semakin termotivasi karena mereka tahu bahwa yang mereka pelajari sekarang akan berguna untuk kehidupannya, bukan hanya sekedar untuk mengisi angka di selembar kertas rapot. Mungkin video ini kami cukupkan sekian nggih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.